Ya pemirsa, itu tadi mungkin kalau kita melihat begitu ya, beberapa komentar dari netizen memang ada yang sepakat, ada juga yang kemudian kontra gitu. Banyak yang mempertanyakan mengapa kemudian Indonesia sebagai tuan rumah tidak bisa menjalin komunikasi yang cukup baik terkait dengan penempatan dari fase-fase grup penyisian tersebut, terutama di ibu kota negara. Nah, apakah kemudian alasan ini bisa kita lihat secara teknis atau secara politis? Maka dari itu nanti kita coba akan hadirkan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di sebelah saya ada Mas Budi Setiawan, pendiri Football Institute. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Maria. Oke, siap, nanti kita tabayun nih kalau Mas Budi ya. Dan nanti juga terhubung bersama kami sudah ada Mas Adi Praetno, pengamat politik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Adi. Maria, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Saya mau ke Mas Budi terlebih dahulu kalau gitu. Mas Budi, oke lah dengan berbagai dinamika JIS sejak awal gitu ya hingga saat ini. Kita kemarin tentu dengan berbagai inkonsistensi, apakah JIS kemudian akan dipakai atau tidak, hingga kemudian ada pengumuman bahwa JIS akan digunakan sebagai venue pembukaan. Euforia masyarakat tentu cukup besar dengan menyambut hal ini, terlebih lagi terjadi di ibu kota negara. Dan akhirnya diputuskan bahwa venue pembukaan berada di Gelora Bung Karno. Respon Anda, Mas? Ya, pertama begini, drawing kan sudah selesai dilakukan dan Indonesia bergabung di grup A. Cuma memang yang mengejutkan banyak pihak yang sebelumnya sudah di-announce baik oleh PSSI maupun Kemenpora bahwa JIS akan menjadi tempat pembukaan. Tapi ternyata hasil drawingnya menentukan lain. Nah, kemarin ketika sudah disampaikan bahwa hasil drawingnya Indonesia di grup A lalu main di Surabaya, kita sebagai orang bola atau secara teknikal pernah ada di PSSI, saya udah langsung kebayang, oh ini pasti pembukaannya nggak bakal di JIS, pasti akan ada di Surabaya, yaitu GBT. Karena kenapa? Karena Indonesia sebagai tuan rumah mainnya di Surabaya, di GBT, jadi nggak mungkin itu main pembukaannya di JIS. Jadi secara teknikal sebetulnya itu no issue lah kalau kita dari orang bola. Cuma kan ini yang menjadi polemik, sudah terlanjur diumumkan bahwa pembukaan itu di JIS, lalu kenapa dipindah? Nah, ini sebetulnya kan ada obligasi baik dari pemerintah, Kemenpora maupun PSSI untuk menjelaskan kepada publik yang awam tentang sepak bola. Mereka penting untuk dikasih tahu. Betul, apakah karena kalau ini misalnya alasannya dilihat karena itu tadi ternyata lokasi grup penyisihannya ditentukan oleh FIFA seperti itu. Tapi masuk akal nggak menurut Anda? masuk akal, masuk akal. Jadi sebetulnya mau itu PSSI misalnya yang meminta ya kepada FIFA atau FIFA yang menentukan Indonesia main di mana, saya sih setuju kalau Indonesia U17 ini main di GBT Surabaya. Banyak faktor yang mendukung kenapa Indonesia harus main di situ ketimbang harus di Jakarta, di JIS. Oke, tapi kan kalau kita lihat karena yang ngomong itu Mas, bukan orang main-main gitu yang menyatakan bahwa venue pembukaan akan dilangsungkan di JIS, Menpora, Pak Erick Thohir, Ketua PSSI gitu. Dan kemudian ternyata takdir berkata lain lah ibaratnya begitu ya. Pertanyaan pertama mungkin bagi orang awam, sebenarnya tuh yang menentukan lokasi-lokasi fase penyisian ini siapa sih Mas? Ada campur tangan Indonesia tidak sebagai tuan rumah di sana? Begini, Indonesia ketika meminta sebagai tuan rumah kan menyiapkan venue yang tadinya 8 diverifikasi stadion turun menjadi 6 lalu akhirnya 4 yang lolos verifikasi oleh FIFA. Nah, FIFA lah yang menentukan kemudian grouping-grouping ini main di mana. Grup A ini di mana, grup B ini di mana, termasuk penentuan pesertanya siapa itu melalui mekanisme drawing. Nah, saya tidak tahu ya, ini yang harus dijelaskan kepada PSSI, apakah mereka memiliki kewenangan sebagai host untuk bisa meminta kepada FIFA untuk ditempatkan atau mereka main di mana, atau memang ini sepenuhnya adalah kewenangan FIFA karena Piala Dunia ini kan memang eventnya FIFA, jadi ya mereka sesuka mereka aja untuk menentukan apakah mereka mempertimbangkan permintaan tuan rumah atau tidak. Nah, itu ya harus dilihat lagi di dalam kontraknya, kontrak host city-nya seperti apa, apakah PSSI punya kewenangan untuk meminta atau memaksa untuk kita main di lokasi tertentu. Ya, tapi kan kalau misalnya masyarakat umum kan maunya ya mereka tidak melihat secara teknis seperti apa gitu ya. Walaupun kemudian hal ini ditentukan oleh FIFA begitu sebagai yang memang punya acara begitu ya Mas ya. Tapi kan Indonesia bagian tuan rumah. Pertama, yang kedua dengan melihat hubungan yang cukup baik antara Pak Erick Thohir Ketua PSSI kita bersama dengan FIFA gitu ya. Masa nggak ada sih Mas lobby-lobby meja makan gitu ibaratnya di balik ini? Pasti ada. Kita nggak bisa kan sebenarnya. Semuanya serba mungkin, Tapi kan ini sekarang ini wilayahnya kita ada di wilayah abu-abu yang kita nggak bisa menebak-nebak karena PSSI sendiri juga
belum bersuara tentang hal ini. Bahkan Kemenpora kemarin juga saya hubungin beberapa orang tertentu juga, mereka belum mau memberikan statement secara resmi kenapa ada perpindahan pembukaan dari JIS ke GBT. Tapi secara teknikal kami orang bola melihatnya, kalau ya Indonesia sebagai tuan rumah main di Surabaya atau GBT, nggak usah di GBT, misalnya pindah ke Manahan atau Jalak Harupat, ya udah pasti pembukaannya pasti akan di situ, mengikuti negaranya main di mana. Secara teknis seperti itu ya. Pasti akan seperti dan itu adalah keleluasaan dari FIFA. Itu keleluasannya. Ya, itu kalau kita lihat dari pengamat bola nih. Bagaimana kemudian kalau kita lihat dari pengamat politik. Nah, Mas Adi Pray, Anda melihat hal yang berbeda tidak? Ini full teknis atau justru memang di sini dengan berbagai dinamika sejak awal Piala Dunia hingga saat ini ada unsur politis tidak? Ya, saya kira Maria, JIS itu bukan soal monumen sepak bola, bukan hanya sebatas olahraga ya, tapi memang sejak awal JIS ini lebih sebagai replika dari monumen politik sebenarnya. Jadi wajar kalau kemudian soal bagaimana JIS ini dibatalkan sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17, ini pasti tarikan politiknya yang terkait dengan pemilu ya, dan dikaitkan dengan Anies dan Pilpres. Mas Adi? Karena, ya, halo Mas. Halo. Maria. Oke, boleh lanjut Mas, silahkan. Ya. Ya, silakan Mas Adi. Maaf, kami sudah mendengar suara Anda. Pada prinsipnya begitu Maria, bahwa JIS itu sejak awal memang dianggap sebagai monumen politik ya. Sehingga segala apapun yang terkait dengan JIS itu dianggap sebagai suatu hal yang politis. Publik kita ini kan sudah mulai terbelah soal JIS itu apakah sebagai stadion sepak bola atau dianggap sebagai kepentingan dari politik. Bahkan ketika bicara tentang JIS, publik kita kan pasti terjadi pro dan kontra. Beberapa waktu yang lalu misalnya soal JIS itu yang dianggap tidak layak, kemudian harus dievaluasi, harus ada renovasi dan seterusnya, itu kan dianggap sebagai sebuah akal-akalan supaya untuk mendowngrade. Ini adalah satu monumen politik yang dimiliki oleh Pak Anies yang seringkali diklaim sebagai modal untuk maju Pilpres. Oleh karena itu, sekalipun misalnya per hari ini kita mendengarkan JIS dibatalkan sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17, ini tidak melulu soal drawing yang memang mengharuskan Indonesia harus main di Bung Tomo di Surabaya ya, tapi ada upaya-upaya bahwa ya JIS memang adalah tidak layak gitu ya sebagai tempat untuk melakukan pembukaan Piala Dunia. Oleh karena itu memang PSSI dan Menpora khususnya yang mewakili pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik bahwa ini bukan soal politik, ini bukan soal Anies, ini bukan soal like or dislike, tapi ini murni soal bola. Ini soal bagaimana ada ketentuan pertandingan permainan, siapapun negaranya yang menjadi tuan rumah, kalau drawingnya itu kemudian harus dilakukan pertandingan pertama kalinya di Surabaya misalnya, maka pembukaannya pun juga harus di Surabaya. Tapi ini kan tidak sampai kepada publik, bahwa kalau kita melihat pembicaraan netizen sampai hari ini kan semuanya pasti dikaitkan dengan tarikan politik 2004 Maria. Ini memang ada upaya-upaya supaya memang Pak Anies itu ya dianggap sebagai sosok pemimpin yang tidak layak untuk membakar JIS-nya, karena memang JIS ini kan terkesan memang dari awal dianggap sebagai satu monumen bukan hanya politik, tapi monumen yang dianggap gagal, nggak layak untuk dipakai untuk dunia persepak bolaan. Ya, gimana Maria? Oke, Anda tadi sampaikan beberapa ya, memang ini tidak bisa memang tadi Anda sampaikan ini tidak bisa dilepaskan lah ya dari unsur politis dengan berbagai dinamika JIS dan juga Anies Baswedan di dalamnya gitu. Tapi apa upaya yang Anda maksud ini Mas Adi? Harus jelas juga Mas Adi. Ya, kan sejak awal JIS ini kan adalah jualan politik dari Anies Baswedan. Selain Formula E ya, yang dibanggakan sebagai salah satu prestasi yang dianggap sukses dilakukan oleh Anies sebagai gubernur. Oleh karena itu wajar kalau kemudian ketika JIS ini dianggap dia tidak layak, dibatalkan sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17, itu kan dianggap sebagai upaya untuk mendowngrade, dianggap sebagai upaya untuk menurunkan kredibilitas Anies sebagai gubernur yang telah susah payah gitu ya membangun Jakarta International Stadium. Bahkan sejak awal JIS itu kan dalam tanda kutip dinyinyirin dan dibully oleh berbagai kalangan, karena Persija sekalipun nyaris tidak pernah main di tempat ini, tapi lebih banyak sebagai tempat ibadah, tempat kumpul-kumpul politik dan seterusnya. Ini yang saya sebutkan bahwa pemerintah Mas Adi, sampai di situ dulu ya Mas Adi ya. Harus mampu menjelaskan ini kepada publik. Oke, siap. Kita juga tentu akan menunggu penjelasan dari Menpora maupun juga Ketua PSSI mengenai hal ini. Kita sampai di situ dulu Mas Adi, nanti kita lanjutkan usai jeda ya, saat lagi.